Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub. Ayub 15 ayat 1 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula, engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengar di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi, orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu. Dengarkanlah aku, dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggetar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya, pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan, entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagahinya, laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang Yang Maha Kuasa, dengan bertegang leher, ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya,
dan seperti pohon zaitun jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Demikian pembacaan firman. Terima kasih benar ya. Kita akan lanjutkan untuk pembacaan firman dari Roma pasal yang pertama. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan ayat 1 sampai 32, pasal 1 ayat 1 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian apa yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, karena mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Sarma. Kita akan lanjutkan penjelasan dari firman. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bagi orang-orang yang hidupnya tidak dengan retorika, mereka terus dalam kasih yang nyata. Ya, luar biasa firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di belajar retorika Elifas. Kemarin kita belajar retorika Sofar, retorika Bildad, retorika Sofar. Retorika Bildad itu tentang normatif, yang seharusnya begini, seharusnya begitu, ya kan? Padahal dia sendiri nggak yakin juga, ya kan? Dia sendiri belum tentu. Dan retorika yang cuman banyak omong tapi tidak ada tindakan. Lalu ada retorika Sofar, di mana tega berbohong demi katanya memberitakan Injil atau bersaksi lah, atau dia memanipulasi jemaat, ya pokoknya segala macam cara. Itulah retorika Sofar yang berdusta demi membela Tuhan. Agama-agama itu kebanyakan begitu ya, berani berdusta demi membela Tuhannya. Nah, ini kita belajar retorika Elifas. Retorika Elifas ini adalah, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan menghukum orang fasik? Nyatanya, kalau Anda percaya Tuhan akan menghukum orang tidak benar dan membela orang benar, kenapa Anda harus menuntut balas? Ya kan? Saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan itu melampiaskan dendamnya ya di YouTube ini ya. Kalau dia percaya Tuhan, dia akan membela dia, kenapa dia kudu balas sih? Dengan mempermalukan, saling mempermalukan. Itu menunjukkan dia belum percaya Tuhan. Ketika diingatkan, ngamuk. Ya, ketika diingatkan malah ngamuk. Malah lebih lagi. Dia tidak percaya kalau Tuhan akan membalas orang-orang fasik, orang-orang yang tidak baik ini. Tapi dia ingin mengambil alih. Dan para pengikutnya mengeluh-elukannya. Saya nggak ngerti apa yang dalam pikiran kalian ya. Itu menunjukkan Anda juga ternyata orang Kristen retorika juga.
Ya, nggak heran. Dan saya yakin Anda nggak diselamatkan. Orang-orang yang kagum, ya, orang-orang terpana, terkagum-kagum, sampai dia nggak bisa melihat, ya, itu tuh hanya Kristen pesorak saja. Dan dia juga nggak akan diselamatkan. Dia pikir, wah saya sudah mengikuti track pengajaran yang benar. Tidak ada pengajaran yang benar kalau tidak ada di situ tentang diceritakan tentang pengampunan. Ya, karena pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Tetapi banyak orang ingin menghancurkan orang lain karena dendam, membongkar aibnya orang lain karena dendam, dilampiaskan. Nah, itulah orang-orang yang berretorika dengan agama. Katanya dia percaya Tuhan adil. Kalau saya mah percaya Tuhan adil ya. Kalian semua yang ngerjain saya ya. Saya sih mengucapkan berkat. Jangan sampai Tuhan menghukum Anda. Ya, bahkan kemarin Ibu Penatua ngamuk ya sama Pak Ketua ngamuk. Biarin saja, jangan. Ya, tapi ini nanti kita semua yang cemar namanya. Oh enggak, tenang saja. Yang penting kita konsisten. Jangan, pembalasan itu miliknya Tuhan. Urusannya beda. Ya, urusannya beda. Karena ini urusannya adalah cerita pekerjaan Tuhan. Supaya kita melihat pembelaan Tuhan dong. Kalau memang Tuhan bela kita, kalau memang Tuhan nggak bela kita, berarti kan kita kutu kuprat, ya biarin saja. Biarkan kita lihat pembelaan Tuhan dong. Ya kan, coba Anda kan melihat bagaimana Tuhan membela saya ketika saya dicaci maki, dihina. Ya kan? Saya serang, bukan menyerang orang itu. Ya kan? Tapi justru demi kebaikan. Akhirnya berantakan semua kan urusannya mereka kan, seperti yang saya ngomong. Dan saya tetap dicaci maki. Ketika orang terus bertanya, memfitnah duitnya saya yang make, nggak taunya bertengkar sendiri. Itu kan di depan mata Anda, pembelaan Tuhan itu. Saya selalu ingatkan Anda supaya Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Dan jangan takut ketika mulut Anda beretorika, Tuhan yang adil. Tuhan ya yang akan membela. Wah, saya sering dengar omongan begitu ya. Tuhan akan membalas kamu ya. Karena kamu lagi jadi kutu kupret, kamu lagi jadi petunjang. Coba kalau kamu punya kekuatan buat membalas, kamu yang balas kan. Itu kan retorika kan. Bahwa Allah menghukum orang fasik. Tapi karena Anda lagi kutu kupret, lagi jadi pecundang. Coba begitu Anda punya power dikit aja. Lawan nggak? Lawan lah. Itu kan kepala saya kalau nggak lawan. Saya juga begitu ya. Tapi sekarang udah enggak. Dulu saya begitu. Sama, saya tahu perasaannya. Itulah orang-orang pecundang. Tapi sebenarnya itulah orang-orang yang berretorika di dalam imannya dia. Iman yang retorika bukan iman yang sejati yang Paulus ngomong tadi. Kalau orang yang punya imannya sejati itu tenang-tenang saja. Cuman cukup ngomong hati-hati loh, nanti dengan marah nanti kamu kita lepaskan pengampunan. Ya. Lepaskan pengampunan. Kalau Anda percaya Tuhan menghukum orang fasik, masalahnya kan Anda tidak percaya sungguh-sungguh kan, Anda cuma tahu teorinya bahwa Tuhan akan menghukum orang fasik kan. Lalu ada orang berbuat kefasikan, ada orang yang menyakiti Anda melongo-longo, dan Tuhan nggak balas-balas. Setahun, katanya mau dibalas Tuhan. 2 tahun, itu katanya Pak Paul kemarin ada yang mau mengajukan Pak Paul malah mati Tuhan. Wah itu kasih mati Tuhan. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tuhan kok nggak mati-mati Tuhan. Akhirnya kamu yang mati. Kenapa? Karena kepahitan, kena cancer kan akhirnya makan hati, batu empedu. Waduh. Tuhan, kenapa Tuhan tidak membalaskan sakit hatiku Tuhan? Emang Tuhan itu kayak dewa-dewa di Mahabharata.
Ya, yang Anda kalau apa-apa tinggal lepasan kutub, kalau gludak. Ya kan, atau bunga-bunga perturunan kalau Anda mau lepasan kutub tiba-tiba gempa bumi. Emang begitu Tuhan Yesus itu? Enak aja loh. Tuhan itu bukan, jangan samakan, kalau Anda punya anjing, Anda lempar tulang, ambil tuh tulangnya. Wah, duduk, bangun, berguling. Nanti kalau anjingnya pinter, kasih perpuluhan, kasih kolektor, ya kan? Balik ya, kita ini proskuneo kepada Tuhan, bukan Tuhan suruh proskuneo kepada kita. Tapi kan kita memperlakukan Tuhan malah seperti dogi kan? Kita menuntut agar Tuhan membalaskan sakit hati kita kan? Ada nggak yang doa begitu? Terus gak dikabul-kabulkan, akhirnya Anda suatu ketika punya orang, ada yang balas sendiri, kesuwen nungguin Tuhan. Banyak. Dan saya yakin Anda belum lahir baru. Serius, Anda belum lahir baru kalau begitu. Makanya, aduh, Anda tiap hari ketemu pagi diajari ya, hati-hati dengan iman retorika. Ya, Anda belum lahir baru, Anda nggak selamat. Anda nggak selamat. Imanmu penuh dengan retorika kok. Ya, kalau Anda percaya Tuhan yang membalas, Anda tidak akan turun tangan untuk membalas. Dia dengar Tuhan. Tugas Anda lepaskan pengampunan dan berkat. Kalau dia nggak bertobat ya nanti ya urusan dengan Tuhan. Anda tutup mata saja. Selama Anda lurus, lempeng jaga hatimu semuanya. Ya Tuhan izinkan dia tetap menjadi menjadi cemeti, ya kan? Bukan menjadi cemeti, tapi menjadi utusan iblis yang menggocok Anda, yang untuk menyalibkan daging Anda. Jangan marah, biarin saja. Aduh, berterima kasih sama Tuhan. Anda tidak mungkin menyalibkan diri sendiri kan? Harus orang lain yang menyalibkan Anda kan? Saya ingat Angelina Sondak bilang, saya bukan Yesus yang disalib untuk banyak orang. Itulah makanya dia murtad. Makanya dia jadi orang Islam. Karena dia tidak sanggup mengikuti teladan Yesus untuk disalib. Iya kan? Makanya dia nggak punya jatah keselamatan. Orang yang punya jatah keselamatan itu sudah siap disalib demi banyak orang. Nah, dalam pencobaan itu sebenarnya ada cara mengukur, wah ternyata iman saya masih cetek, ternyata iman saya retorika belaka. Iya kan? Ketika Tuhan kasih pencobaan, Anda maunya instan cepat keluar. Tetapi kan hukum kekekalan bilang apa? Enggak, kamu harus rendah hati. Di dalam pencobaan, saya harus keluar, harus selesaikan pencobaan di hari ini juga. Saya hardik, badai, topan badai, dihardik dalam nama Yesus. Bukannya tambah hilang, tambah gede. Wah, imanku kurang besar. Oh enggak, Tuhan suruh kamu sabar. Wah, ada lagi dalam pencobaan badai hidup. Wah, Anda sih tengging sampai pakai minyak urapan itu satu ember itu dipercik-percikan itu. Sampai rumah itu lengket semua, sinyal kayak apa ya, kayak lendir semua, satu rumah itu selain itu semua kayak ada jualan minyak. Terus dipasangi jamsi ayat-ayat Alkitab di seluruh sudut rumah, pasak ayat-ayat Alkitab. Wah, masalahnya nggak tambah hilang, tambah banyak. Maunya instan, saudara, diusir-usir semua masalah itu. Padahal Tuhan suruh apa? Mengucap syukur. Kalau ngucap syukur cuma sekali dikasih deng, ada semua sekali. Bisa. Kalau bertubi-tubi dalam masalah, terus Anda ngucap syukur, bisa enggak? Wallahu alam. Ya kan? Wallahu alam, Musa pasti ngerti. Ketika pencobaan selama sehari, 2 hari, Anda disuruh sabar, ya bisa, oke tunggale. Mbah Dukun aja sanggup. Layak aja bisa. Kurawa aja sanggup. Kalau Anda disuruh sabarnya sampai bertahun, 2 tahun, 5 tahun, disuruh ngucap syukurnya 5 tahun, disuruh rendah hatinya 5 tahun, siapa yang sanggup? Ya kan?
Makan hati, aduh, udah bagus saya Tuhan. Nah, ngaku sama Tuhan. Tuhan disuruh rendah hati, rendah hati aja udah bagus. Ngomong sama Tuhan, disuruh jujur. Kayak Ayub. Tuhan suruh rendah hati. Mati aku Tuhan, tidak sanggup Tuhan. Tuhan nanti akan tolong kita kalau kita jujur. Ya kan? Tuhan saya tidak sanggup, Tuhan rendah hati, saya nggak sabar Tuhan. Tuhan saya nggak kuat Tuhan. Ngeluh terus Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku ingin dirubah, tambah masalahnya tambah. Sampai reaksimu konstan, stabil. Karaktermu yang asli, watak jahatmu keluar semua. Anda mengalami metanoia dirubah, responmu benar, tiba-tiba masalah itu hilang sendiri. Anda sampai bingung-bingung. Bangun-bangun tiba-tiba nggak ada masalah. Loh, kayaknya kemarin saya masih tetangisan, tiba-tiba hari ini saya lagi dansa-dansi, ada masalah. Haleluya, katakan amin dong. Wah, saya ngalamin. Saya cerita karena saya ngalamin. Makanya jangan berretorika. Ya. Sampai sudah diingatkan aja masih marah. Ya, tanda tambah benar itu tandanya kamu belum lahir baru. Udah diingatkan aja masih marah, malah bukannya terima kasih malah tambah ngamuk. Ya. Nah, luar biasa kan? Simpel kan? Ya, jangan berretorika. Kalau Anda percaya Tuhan membalas orang fasik, stop. Utang nggak dibayar-bayar. Nggak usah terus Anda ungkit-ungkit semuanya dikeluarkan. Wah saya ya, kalau saya ada utang sama orang, ya terus orang itu gerilya kemana-mana, ngasih tahu rahasia saya ke orang-orang, wah sumpah mati nggak tak bayar saudara. Serius. Udah lunas. Bagus nggak tak bunuh kamu. Lo dulu saya begitu, bagus nggak tak bunuh kamu. Kamu, saya punya utang 500 juta, kamu ngeluarkan saya kemana-mana, rahasia saya diluarkan semua. Nggak tak bayar kamu. Nggak tak bunuh saja sudah bagus kamu. Mau nanti Tuhan balas, tidak akan balas, karena kamu sudah terima bayarannya kamu. Nggak akan balas Tuhan, percaya saya. Anda tahu hukumnya nggak itu? Anda belajar sama saya. Kalau Anda mau nagih hutang orang, Anda nggak boleh jelek-jelekin dia. Sebab kalau sampai dia nggak bayar, ya, dia punya urusan sama Tuhan, Tuhan akan gantikan Anda ikhlaskan. Anda ikhlaskan hutang itu, ya, ngomong, aku butuh uang ini, tapi kalau kamu tidak mau bayar, enggak apa-apa. Aku serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang benar-benar akan ganti Anda berlipat kali ganda. Tetapi ketika Anda punya hutang, terus Anda melakukan perlawanan kepada orang ini, Anda sampai jelek-jelekan, bahkan bikin supaya dia jatuh. Akhirnya kan dia nggak bisa bayar hutang kan? Karena akhirnya nama dia buruk, apa yang mau dibayar gimana caranya? Sudah, Anda kan sudah dapat bayarannya, nama dia sudah rusak. Ya kan? Lalu Anda serahkan sama Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Itu kan kamu sudah nagih. Yang mana? Itu kan bayarannya nama dia rusak kan? Nama yang rusak itu lebih mahal daripada 200 juta, saudara. Iya kan? Daripada 500 juta. Nah kalau saya ya dulu belum lahir baru, sudah bagus kamu nggak tak bunuh, kamu merusak nama saya. Iya saya udah kalau sudah orang sudah mata gelap, ya lewat, iya kan? Bagus kamu nggak tak bayar, oh nggak tak bayar saudara, nggak tak bayar, udah rusak kok, kamu udah rusak nama saya kok, kamu tidak punya itikat baik untuk tetap menjaga persahabatan kok, nah enggak, jangan ya, tetap jaga hubungan baik, sekalipun orang itu dulu minta utang, waktu mau utang sama kamu tuh ngemis-ngemis, terus tiba-tiba dia nipu kamu ya, jangan pernah buruk-burukan namanya. Cara nagih hutang itu begini, saudara. Ini saya dapat belajar dari teman saya sendiri, karena saya pernah jadi ya
Kalau ada satu toko, Anda nagih ke toko itu, orang itu udah bisa bayar. Lihat, kenapa masalahnya? Oh, ternyata karena lagi sepi. Dan dia sendiri lagi ada kesulitan-kesulitan pembayaran. Satu, Anda bantu jualin barang dia. Tapi uangnya kembalikan ke dia, jangan dipegang Anda. Anda harus bisa dipercaya, jangan cekel. Kasih, bantu dia jualin barang-barangnya, bantuin keluarin barangnya, karena barangnya stuck semua. Putarannya dia kan udah gak nyandak, karena sudah berapa periode sepi. Berarti dia udah kalah putaran berapa banyak. Anda carikan supplier baru, supaya dia punya barang. Karena supplier, dia punya 10 supplier, nggak bakal kasih barang lagi. Setelah Anda jualin barangnya habis, dia punya uang. Dia punya utang sama 10 supplier, sementara uangnya cuma punya 1 putaran. Dia cuma bisa bayar 2 supplier. Berarti yang 8 supplier siapa yang bayar? Anda kan tetap nggak kebayar kan? Makanya Anda bantu carikan supplier baru buat dia, bantu buangin barangnya dia. Kalau dia orang benar, ya, setelah jalan Anda akan dibayar dulu, diprioritaskan. Ya kan? Dia juga jalan, dia bisa bayar orang lain, dia bisa muter lagi jalannya. Jeblosin dia, enggak, makanya lihat karakternya orang ini bagaimana, niat mau bayar utang apa niat mau ngemplang. Kalau niat mau ngemplang, saya tak datengin. Kamu bayar apa enggak? Oh, saya tanya begitu ya. Kamu bayar apa enggak? Bilang, iya, enggak. Karena saya enggak mau berantem, saya sudah bertobat. Sudah ada uang, kita sama-sama bangkrut. Kalau ada uang, kamu bayar aku ya, janji ya. Iya, enggak dibayar sampai sekarang. Tapi enggak apa-apa, saya tetap jaga hubungan sama dia. Ya kan? Tetap baik. Gitu ya. Kok bisa gitu, dagang gitu bangkrut? Oh enggak. Kalau kamu tahu prinsip itu, kamu nggak akan bangkrut. Ya, saya sudah banyak ketemu dengan orang-orang yang begitu, saudara. Nggak akan bangkrut, tambah diberkati. Tambah diberkati. Makanya sebelum terjadi begitu, sebelum ngutangin, Anda hati-hati. Benar-benar jangan kalap. Kalau ngutangin orang itu jangan kalap. Hati-hati. Ya, belum tentu orang dipercaya tambah gede, tambah benar, belum tentu. Selalu Anda punya spare, kalau dia nakal bagaimana? Kalau mungkin dia nggak nakal, tapi kalau dia ditipu orang, dianya ditipu orang, terus jangan kantem Anda bagaimana? Anda mesti pikir. Tetapi terakhir, apabila semua sudah hitung benar-benar tetap kena, Anda tetap jangan hancurkan dia. Anda percaya Tuhan yang akan balas. Kalau memang dia orang jahat, niat mau jahatin Anda. Anda samperin orang ini, tetap ngomong dengan baik, ya. Kadang-kadang ya saya ngelihat ya, orang kelenteng bisa kayak gitu ya. Ini katanya pendeta terkenal nggak bisa kayak gitu ya. Orang kelenteng bisa kayak gitu, saudara. Saya ketemu ya, ini orang kelenteng baik banget. Om, kenapa baik sih om? Siapa sih yang pengen susah? Nah, dia bilang begitu. Kamu bisa hidup aja om sudah senang. Jangan om tambah nyusahin kamu. Coba, orang kelenteng aja bisa begitu. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dari mana cintanya? Dari pengalaman dia. Dia sendiri pernah dikasihani orang, pernah diberi belas kasihan oleh orang lain. Orang-orang yang pernah mendapat belas kasihan itu biasanya dia akan pay it forward. Dia akan berikan belas kasihan itu kepada orang lain. Tapi masalahnya kan Anda nggak percaya kan kalau Tuhan akan menghukum orang fasik dan membela orang benar kan. Itulah masalahnya. Karena Anda berretorika hidupnya. Hidup Anda penuh dengan retorika sih imannya. Coba deh mulai sekarang. Kalau Anda percaya orang sakiti hatimu, Anda beresin, mau nggak beresin baik-baik. Kalau enggak, Anda jangan hancurkan dia. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Sebab nanti Anda nagih sama Tuhan kan. Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku terluka. Iya nak, aku tahu. Dia jahat memang. Tapi dia memang lagi ada masalah denganku. Udah, kamu berapa? 10 miliar Tuhan. Sahabatku aja mau digade. Biar istriku sampai bolong-bolong. Ya biar kalau nggak bolong-bolong repot.
tiba-tiba kalau Anda lepaskan dalam pegangan, jangan khawatir. Mungkin terseok, aduh berat, sakit. Tahan saudara, jangan pernah kutukin. Jangan pernah marahin. Oh saya marahin ya. Waduh saudara, saya tuh ngelewatin ya ketika saya ngutukin, ketika saya ngamplongin orang segala macam. Itu nggak akan jadi benar saudara. Nggak akan jadi benar. Tapi puas Pak. Lah kamu butuh puas, apa butuh Tuhan tolong kamu? Karepmu wis pokoknya. Lo kamu butuh puas kok. Kamu memang ingin melampiaskan hawa nafsu daginganmu kok. Anda mau minta berkat kerajaan Allah. Sorry, nggak ada gundul peyang. Ya, nggak bisa dapat. Makanya belajarlah, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Kita berkatnya yang enak-enak dari Tuhan aja, yang damai-damai. Orang sakiti kita, ya kita buat guyonan saja di sini, buat bercandaan. Iya kan? Kalau orang ngerasani saya yang nggak bener, saya ngeliat siapa yang ngerasani, oh ngedan. Saya dengar gak usah dibahas. Siapa yang ngerasani, oh pendeta ini, waras nggak ini? Oh waras ya? Ya kita jawab, kalau nggak waras gak usah dibahas. Gak usah ditunjukin ke saya juga. Orang nggak waras. Gak usah dipikir juga, gak usah marah. Gak usah marah. Lo Anda percaya enggak bahwa Tuhan akan menghukum orang fasik dan akan membela orang benar? Oh Anda enggak percaya kok, sebenarnya hatimu enggak percaya, mulutmu bilang percaya, hatimu bohong kok. Enggak percaya kok. Ya kan? Retorika itulah, retorika Elifas itu. Itulah 3 sahabat Ayub yang penuh dengan retorika semua. Aduh, Anda mau, ya memang orang Kristen kebanyakan hidupnya begitu, ajarannya begitu. Pendetanya aja bilang, oh itu kan doa normatif, doanya buat Anies itu doa basa-basi, kurang ngajar. Doa kok ada doa normatif. Doa itu yang serius, iya dan enggak. Pendeta ngajari doa basa-basi, nggak heran jemaatnya pendeta, doanya nggak ada yang dijawab. Kalau di sini nggak ada yang normatif ya, kelihatannya baca begitu, tapi Anda kan membaca bukan basa-basi. Yang kita baca ini amin dalam nama Yesus jadi enggak, udah gitu aja. Jangan doa basa-basi. Banyak ya, banyak yang diberkati. Dan lagi kemarin Pak siapa itu? Mau diberkati kita sama saya sampai terharu ya, meneteskan air mata. Wah, lihat Bu Vivin aja saya udah meneteskan air mata, lihat Pak David aja saya sampai meneteskan air mata. Ini kemarin saya sampai gambreng baca WhatsApp-nya Bapak ini ya. Umurnya udah tua. Diberkati Tuhan dapat terobosan. Sampai gambreng saya kemarin. Aduh Tuhan Yesus, Tuhan baik banget ya sama orang-orang di Embun Pagi ini ya. Orang setia Embun Pagi, kalau sungguh-sungguh, asal Anda nggak berretorika, Anda jalanin, jadi saudara. Kalau Anda retorika kayak Gilbert, ya nggak jadi. Normatif, ada gundul peyang normatif. Nggak kepake sama Tuhan. Nah itu tadi, nanti dimarahi sama Tuhan, nanti lihat akhirnya kan. Dimarahi sama Tuhan, ini 3 sahabatnya Ayub yang berretorika ini. Oke, jangan retorika. Ya, Tuhan Yesus memberkati.